はい、こんばんは、フランさん。Konbanwa wa Sensei. はい、元気ですか、フラン？Gengge. Hai, oke. Kita lanjutin sampai mana PR-nya jadinya? Yang udah ini? Yang 140, 141 udah Sensei. 142, 143 belum. Mm-mm. Oke, boleh. Coba yang berapa berarti? 140 nih, nomor 4. Depato e itte kaimono shite sare kara eiga o mimasu. Ini ya, IT. Oke, betul. Lanjut, 2. Ginko de okane o osurete kara kaimono ni ikimasu. Mm-mm. Apa gimana tadi? Yang jawabannya dulu. Osorite. Apa sih? Or, tunggu. Oh, shite kan? Ini jawabannya Oroshite. ini. Oroshite Sensei. Hai, Oroshite. parasitek. Oroshite. Hai, lanjut, Sanbong. Koshien. Koshien kara Mm-mm. Densha ni norite umeda de chikatetsu ni norikaete nipponbashi de orimasu. Hai. Jadi apa perubahannya? Norite. Not T. Anu teh ya? Not T. Not T. Double T. Not T. Ri-nya hilang. Nih, yang ini. T form. Not T. Oke. Dikoreksi dulu. Sudah? Bentar, bentar. Udah selesai. Hai. Oke, lanjut. Yang itu norikaete benar selesai. Yang ini. Norikaete. Hai. Ah, Kemudian, 4. Yang bang? Shawao abite Hai. Oke. Showabite. Lanjut. Gobang. Ichi. Karina-san wa Fujide Gaku no Gakusei de Mm-mm. bijutsu wo benkyou shite imasu. Hai. Sugi. Sato-san wa atama ga yokute Hai. Yakute. suteki na hito desu. Hai. Sanbang. Atarashi pasokon wa karukute. Karui? Karukute sensei. Karui apa? Karukute? Nggak maksudnya Karui. Do imi desu ka? Imi arti do yu imi desu ka? Apa artinya? Karui. Ringan. Hai. Omoi berat. Hai, betul. Karui ringan, betul. Karukute. Hai. Lanjut. Yongbang. Tokyo wa nigiyaka de Hai. omoshiroi machi desu. Hai. Oke. Kalau ada kosakata yang sulit bilang ya. Gitu. Ya, sensei. Kalau nggak nanya, soalnya saya kira udah tahu.
karena saya pikir oh iya, Wulan udah lihat kamus kali ya gitu. Jadi saya nggak tahu kalau Wulan ada kesulitan atau enggak gitu ya. Hai, lanjut yang Rokubang artikel ini Ini Ichi. ya, kaete kara daigaku ni haite keizai no kenko wo shimasu. Kenkyū wo shimasu. Hai, oke. Sugi. 大阪駅から JR に乗って京都駅で降ります。Apa ingat Mas? Untuk turun apa? Yang ini udah benar nih. JR ini note ini untuk turun. Nah, naik, turun. Untuk turun partikelnya apa? Oh iya, Sensei. O. Hai. Partikel O. Oh. Hai. Seperti itu. Jadi ada perpindahan. Seperti itu ya. Ada perpindahan karena biasanya Kyoto Eki gitu ya. Kalau kita harus memahami konteks kalimatnya nih. Gitu kan. Dia naik di Osaka Eki ya kan. Seperti itu ya. Naik dari Osaka Eki, dari stasiun Osaka, terus turun di Kyoto Eki, ya kan? Ketika naik kereta, berarti dia nempel. Ketika dia turun dari kereta, dia nggak akan mungkin selamanya Kyoto Eki itu bukan rumahnya kan, itu stasiun kereta gitu kan. Biasanya ketika turun, orang nggak akan terus ada di stasiun itu kan. Pasti habis itu ya misalkan naik bus, naik taksi, naik mobil gitu ya, dijemput teman atau apa gitu kan. Cuman jadi perpindahan biasanya kalau turun. Nah, makanya udah hampir dipastikan partikel depannya O. Karena ya kebetulan ini nggak ada kegiatan lain ya, kayak gitu ya. Biasanya turun, keluar dari stasiun, udah gitu. Seperti itu. Hai, berarti biasanya O partikelnya. Lanjut, Sanbang. 京都で、京都で古いお寺、oh ya, Sensei. Hmm. Gengaku shimashita. Hai, oke, Otereo. Oke, iya, benar. Lanjut. 日本は山が多いです。Hai, oke, lanjut. 北海道は綺麗で食べ物が美味しいです。ここでお金を入れてください。Hai, lanjut. お金を、Okaneo apa? Okaneo. Hai. Kenapa yang di sini Okaneo, kenapa yang di sini Daigakuni High Tech? Kanjinya sama kan? Kanji masuk. Bedanya apa? Yang di sini sama yang nomor satu. Nih, kanjinya kan sama, kan? Kenapa beda? Kanji yang irete itu nggak sih? Mana ya? Iya, ini kanji High Tech, kanji Irete. Kan sama nih. Nih, sama ini. Nah, kenapa yang satu pakai ni, yang 6 pakai o? Bisa dijelasin bedanya? Kalian buat belajar nih soalnya. Kalau oh saya tuh lihat di penjelasan soal ini sensei materi. Hmm, Di berarti situ kan ada Kaneo tuh pakai oh gitu situ. hmm, Kalau yang ni itu sebenarnya saya belum paham kali partikel sensei. Kalau ni heeh. setahu saya dia em,
Mhm. apa tuh kalau tempatnya menuju gitu. Kalau D partikelnya dia Mhm. aksi dilakukan di tempat itu. Kalau ni dia aksi menuju ke tempat itu gitu, Sensei. Itu Oke. sih memaksud gimana sih artinya? Itu sih coba cari. Itu Mhm. masih masih Mhm. masih bingung di partikel. Belum Ya, semua Sensei belum belum. oke. Buku Irma Nirmala ada? Ya, Ya, coba buka halaman 77. Nggak bisa ditampilin di layar ya, karena ya saya juga megang buku fisik ya. Nggak ada ya buku yang ini ya PDF. Sensei. Hmm. Rokok tidak baik untuk tubuh itu. Ya, oke, dari situ ya. Heeh. Nah, itu rata-rata nih semua tuh ya. Oke. Mm-mm. Oke, dari halaman 75 juga udah kelihatan tuh seperti itu. Jadi partikel nih itu biasanya identik dengan eh, penanda waktu, terus penanda untuk atau kepada gitu ya. Kemudian juga untuk bilang kalau bisanya dari gitu, dari siapa. Nah, kemudian kalau kita bahas yang ini aja deh, yang sangat spesifik ini gitu ya. Kita lihat ke yang mana nih? Karena berbahaya jangan masuk ke kamar itu. Abunai Deskara, Konoheani, Hairanaide Kudasai. Halaman 77. Mm-mm. Mm-mm. Oke, itu satu ditandain dulu pakai pensil. Satu lagi soalnya sama yang O. Partikel O itu halaman 72. 72 partikel O. Udah Sensei. Oke, kayaknya nggak ada contohnya ya. Oke, tapi nggak apa. Kita pakai buku ini soalnya udah lumayan karena kamu punya bukunya, jadi bagus juga. Oke, nah saya ambil yang kira-kira sama ini. Pemasukan berarti ada nggak ya? Nggak ada lagi. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Jadi kuncinya adalah balik lagi ke halaman 77. Konoheani Hairanaide gitu kan. Kita fokusnya Heani Hairunya aja, oke? Ah, Nah, itu ketika kita yang masuk, manusianya yang masuk, ya kan? Masuk sebadan badannya, gitu kan? Itu kita pakainya nih, gitu ya. Seperti itu. Kalau manusianya yang memasukkan, nah di sini adalah memasukkan uang, memasukkan benda lain, itu pakainya O, gitu ya. Dan memang cara bacanya juga beda nih. Kalau manusia sebadan-badan yang masuk, biasanya Hairu, Haite, ya, Hairanai, pakainya Hai, ya kan gitu. Kalau dia memasukkan benda, ya kan berarti bukan manusianya yang masuk, tapi dia misalkan masukin uang kayak atau masukin handphone kayak ke kantong celana gitu kan. Jadi dia masukin suatu benda, biasanya nani o ireru irete yang pakai i. Nah, itu ya bedanya tuh. Ditulis dulu kalau mau nulis di buku. Di catatan seperti itu. Oke? Ya, tulis dulu. Kalau manusia sebadan-badannya dia masuk tuh. Nah, dia sendiri yang masuk gitu kan. Pakainya Hairimas, Hairu, Haite gitu ya. Tapi kalau dia masukin benda, berarti bukan manusianya yang masuk gitu kan. Dia masukin duit lah atau masukin handphone ke kantong, kantong celana. Nah, berarti Keitai o Irete. Nah, seperti itu. Atau dalam hal ini masukin duit ke dalam ATM, Okaneo Irete. Nah, gitu. Seperti itu. Dan partikelnya juga beda. Seperti itu. Kalau manusianya yang masuk, berarti nih. Karena dia sebadan-badannya masuk, nempel tuh. Masuk mana? Kayak gitu. Jadi kalau ini berarti si manusianya melakukan pekerjaan. Nah, kalau melakukan pekerjaan biasanya pakainya partikelnya O.
Seperti itu. Ada kegiatan. Sama kayak nomor 3 tuh. Partikelnya O. Karena dia di Kyoto melihat, ya kan, melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaannya melihat gitu ya, kata kerjanya. Kengaku, gitu kan. Melihat Otera kuil yang tua gitu di Kyoto. Nah, dia yang bekerja, dia yang melihat, bekerja melihat pakai mata gitu, maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi harus ada effortnya dari si manusia, ada kegiatannya si manusia, pakainya O. Gitu ya. Sama tuh rata-rata yang O itu, ya kan? Dan kalau di sini sih bilangnya bersifat meninggalkan tempat ya. Gitu ya, seperti itu. Berarti dia menuju ke tempat itu, Sensei. Nih, ke ya kan? Yang mana nih? Heeh. Kalau nih selain yang nempel, dia bisa untuk bilang dari. Yang halaman 76 tuh, kan ada dia bilang bersifat stay itu. Nah, yang bersifat stay itu yang biasa saya suka bilang menempel di tempat itu, kayak gitu biasanya. Nah, satu lagi dari. Yang paling atas tuh, penanda dari. Mm. Tapi bukan menjelaskan dari titik A ke titik B. Kalau dari titik A ke titik B pakai apa? Partikel Iya, E ya? iya, pakai E, betul. Dari Indonesia ke Jepang. Nah, itu dari titik A ke titik B, pakai partikel E. Tapi kalau ni, biasanya cuma darinya doang. Ya nggak tahu mau kemana gitu. Dia nggak jelasin lagi biasanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti apa lagi nih? Yang belum, ini tadi baru ni sama O nih, ya kan? Ada lagi yang belum jelas kira-kira partikelnya? Mumpung ada buku Irma Nirmalanya di tangan. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, nomor 7. Tuh nanti kalau mau ikut aja tuh. Yang di grup sebelah. Kan ada tuh tadi, ada bulan juga. Grup Setiap yang hari mana? Minggu, latihan kaiwa. Tadi bagus tuh. Ada yang orang yang udah kerja di Jepang loh tadi. Udah 7 tahun dia tadi kerja di Jepang. Oh, Iya. ada grup grup Zoom juga, Sensei. Tadi saya yang buka Zoom-nya. Oh ya, nggak saya buka sih. Yang grup komunitas belajar bahasa Jepang tuh. Ada orang kan bikin grup itu. Heeh. Ya udah. Ya itu dari semalam sih. Saya ngajaknya gitu kan. Kayak gitu. Nah, nanti kan katanya mau dibikinin grup apa khusus buat latihan kaiwanya. Nah, gitu. Kalau latihan kaiwa, saya sendiri juga soalnya masih latihan, gitu kan. Jadi mungkin kalau sama saya masih belum begitu oke gitu kan untuk kaiwa kita seperti itu. Ini saya approach si siapa namanya tuh Rafuma apa gitu. Saya nggak tahu sih nama aslinya siapa. Fire Rafuma nama aslinya gitu kan nggak tahu deh. Kan dia yang bikin nih grupnya nih dia retreat nih yang kemarin Heeh. malam ya kan. Seperti itu. Nah, ini saya bilang kayak gitu. Terus ya udah, tanya boleh ya udah. Terus tadi ini deh. Tadi siang, siang sih, setengah 2, jam 2 siang lah ya, jam 2 siang kayak gitu ya. Seperti itu Kaiwa. Nah itu pas banget tuh ada yang orang orang Indonesia yang udah kerja di Jepang nih ada 2 orang, yang Chandra sama Andrew tadi, Drew ini, gitu tadi. Mm-mm. Kita Itu setiap minggu jam 2 siang, Sensei. ya mungkin karena tadi baru pertama kali ya, pertama kali tadi kayak gitu kan. Oh. Jadi baru ya yang pas kebetulan ada aja bisa gitu kan, bisa lihat grup langsung pada join 1, 2, 3, 4. Tadi ada 5 atau 6 orang sih biasanya kayak gitu. Jadi full
full Japan language. Enggak. Full. Nggak Kan bisa, nggak bisa Indo campur-campur. campur-campur tadi campur-campur. Oh. Ya kan karena tadi juga pertama kali banget ya kan. Kayak gitu. Terus juga tadi saya juga baru ngebikin gitu. Kira-kira tuh kalau pas kita latihan kaiwa apa aja yang dibahas gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu kan nggak mungkin dong kita nggak kan kebetulan lagi nggak ada gurunya nih. Saya sendiri kan belajar juga kalau kaiwa, ya Hmm. kan? Nah, itu berarti ya mau nggak mau kan, ya tadi saya coba cari pakai ChatGPT gitu kan. Kira-kira apa aja ya, biar terstruktur gitu, bertahap gitu kan. Seperti itu, oh, ternyata pertama mungkin Jiko Shokai gitu, paling singkat gitu kan. Terus bisa ngobrolin aktivitas sehari-hari gitu kan, untuk melatih pola penggunaan bentuk mas, TI mas gitu yang sekarang kita belajar tuh, Thomas Senka gitu kan. Kemudian kalau ini ntar dulu gitu. Pokoknya ini ya ini nggak saya mikirin topiknya dulu biar nggak stuck gitu kan, nggak diem-dieman gitu maksudnya seperti itu kan. Nah itu kayak gitu dan lain-lain lain-lain ini nanti lah kayak gitu ya. Itu yang Sensei bikin taruh di grup itu ya, komunitas ya. Belum, Sharing. Oh, belum. ya kan tadi apa baru banget karena kan gitu grupnya bukan grup saya pertama ya kan. Orang lain yang bikin tuh, yang Rafuma tadi, yang ini Mm-mm. orangnya ya kan, cewek nggak tahu deh. Ya mungkin dia udah kerja di Jepang juga sih kayaknya nih, gitu kan. Tapi kan saya juga belum tahu ini komunitas belajar Jepang ini arahnya kemana, ya kan? Kayak gitu arahnya kemana, Sen? Makanya mungkin dari semalam belum dia jawab tuh, gitu kan? Ini arah grupnya kemana? Saya tanya, gitu kan? Seperti itu dia belum jawab, ya udahlah, gitu kan? Apakah mau buka kelas nantinya atau gimana, gitu kan? Seperti itu. Tapi kan sekarang katanya dia bilang, ya udah kalau ini apa? Selagi edukasi gratis nggak apa ya Kak. Nah gitu, kayak gitu ya udah. Ini kan adminnya nih si Farhan Raditya ini, kita kan. Ya udah kalau kalau gratis ya udah berarti yang paling itu Kaiwa berarti kan gitu yang bisa mencakup semuanya karena kalau ngajarin yang dari pemula ada yang pemula ada yang gimana kan kita bingung kan itu udah terlalu rumit lah kalau menurut saya gitu kan kayak gitu jadi saya nggak saya tanggepin biasanya kayak gitu kalau yang baru pemula ya udah paling saya bilang hiragana katakana ya udah selesai udah kayak gitu kan. Oke, jadi ya fokusnya nanti saya mau yang kalau di grup itu mungkin Kaiwa tuh kali ya, seperti itu. Makanya tadi pas banget ada yang apa, ada orang Indonesianya yang udah kerja di Jepang gitu ya, udah 7 tahun dia kerja di Jepang, dia jadi Fudo-san gitu, real estate agent di Jepang, seperti itu di Tokyo. Dia bilang cowok, seperti itu. Udah N2 tadi dia bilang, dia cerita seperti itu. Udah visa Gijin Koku, seperti itu. Ya cerita-cerita banyak gitu. Kayak gitu ya itu maksud saya kesempatan-kesempatan bertemu dengan orang-orang seperti itu kan ya nggak setiap hari maksudnya terus dia juga bisanya ya pokoknya nanti dia bilang iya nanti kalau ada lagi kabarin aja di grup gitu tapi mungkin biasanya bisanya hari Minggu kayak tadi kayak gitu kalau Senin sampai Jumat ya nggak udah pasti mustahil dia bilang karena nggak ada waktunya kerja kayak gitu terus juga tadi ngejelasin tentang macam-macam ya kan ini tadi banyak banget nih kayak gitu kan ada yang ada jadi meneliti antara perdagangan dari Jepang ke Indonesia kayak gitu ya. Terus ada jelasin kayak core gitu. Setiap pagi ada rapat pagi, apel pagi gitu ibarat kata. Nah itu juga kita tuh mesti datang jam berapa sih gitu kan ke kantor gitu kan. Seperti itu dan lain-lain lain-lainnya gitu. Ada tadi kayak 1,5 jam kali ya dari jam 2 sampai setengah 4 tadi. Jadi dia jelaskan budaya kerja sana ya. Iya, seperti itu dari pengalaman dia sendiri gitu. Hmm. Ada kebetulan ada 2 orang tadi kayak gitu ya nanti hari Minggu depan ikut lagi aja kayak gitu ya semoga dia ada lagi sih. Hai, oke lanjut kembali ke laptop. Tapi kalau tapi saya masih malu lah Sensei. Nah tadi ada yang cuman ini doang kok ada yang cuman dengerin doang iya serius
Tapi nggak, kalau nggak ngerti gimana kan kayuannya campur kan. Yang Nah, yang udah bisa, ada yang ya iya, gado-gado lah. iya. Ya justru menurut saya gimana ya? Nggak masalah sih. Wah, makanya tadi kan ada sempat yang bilang ada yang cuman lagi di bus doang gitu. Ya udah, cuman bisa nyimak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kan kita nggak ngelarang siapa-siapa ya. Udah, mau ikut ikut aja gitu kan, seperti itu. Mau dengerin doang juga silakan gitu. Tapi kan kita dapat ilmu jadinya tuh. Yang Iya. nggak mungkin kita dapetin, maksudnya nggak dari saya gitu kan. Saya juga butuh ilmunya gitu kan. Nah, seperti itu maksud saya. Kayak gitu. Makanya kita paling kita kita yang ngeluangin waktunya gitu kan. Supaya bisa pas ada ikut, pas ada ikut gitu. Apalagi hari Berapa, Minggu gitu kan. berapa jam sensei tadi? Tadi 1,5 jam dari jam 2 siang sampai setengah 4 sore. Hmm. Ya ada kelas sensei. Oh, udah kelas kalau jam segitu. Oh ya udah. Kelas bahasa Mandarin. Saya ngajar bahasa Inggris anak-anak, Oh gitu. Hmm. anak SD ada yang minta. Jadi baru hari ini mulai. Oh gitu. Ya ya oke. Ya nggak apa-apa. Oke lanjut. 07. Apa tuh? Cu- Hmm. Hiragana. Katakan apa ini? Show ya sensei. Jo. Ojo. Dari shi jadi ji. Terus ini katakan apa? Oh, Oh, betul. Jo. bener kan? Jo. Terus ini? Jogging. Oh, jogging bu. Ya, jogging. Hobi saya nih. Oke, lanjut. Jogging gu oshite. Hmm. Shawa o abite. Hai, lanjut. Gakko e ikimasu. Hai, oke. Shawabite. Lanjut. Hachibang. Daigaku wo de dete kara chi, chichi no kaisha de hatarakimashita. Oke, lanjut. Bawahnya. Chikaku ni Yamato u umi ga arimasu. Hmm. Kobe sensei. Oke. Oh, ini udah kerjaan kan? Udah baca. Oke. Chikaku ni Yamato, Humiga Harimas, Kobe, betul. Oke. Sini tulis jawabannya nih. Lanjut terus. Furui Oteraya Jinja ga takusan arimasu. Nara dan Nato. Hmm. Nato ya sensei. Yang Tunggu. mana? Nara Di paragraf keberapa? Tunjukin aja. ada tuh Furui. Hmm. Ini Furui. Yang saya garis bawahin tuh. Furui. Nara sama Kobe, Kyoto, Nara. hmm. Kyoto sensei. Nah, ini Kyoto. Kekecilan apa gimana? Bukunya. Nggak jelas itunya. Kayaknya saya salah nulis lah. Kyoto kok Oh, nengok sendiri sih. oke oke. Iya ya. Hai, Narato, Kyoto wa Furui Oteraya Jinjaga Oi desu kara. Nah, itu jawabannya di situ. Oke, lanjut. Sanbang. Ichiban Furui Machi desu. Nara. Hai, Nara, betul di sini ya. Lanjut, Nyongbang. Tabemono ga oishikute.
Niigata desu. Hmm. Osaka. 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 Hai, Tabemono ini ya, gitu kan. Osakawa. Nah, di sini. Nah, kayak gitu ya. Sip. Nah, itu seperti itu tuh. Nah, dokai ini masih dokai pendek nih, gitu kan. Nah, ini topiknya nih biasanya penanda bahwa oh ini lagi ngomongin apa? Seperti itu ya. Lagi ngomongin Osaka, satu paragraf Osaka semua nih pokoknya ini di sini. Udah nggak ada wa-nya lagi kan di kalimat kedua. Nah, langsung Omoshiro Hitoga, Okute Tabemonoga Oishi desu. Hai. Kalau Oke, di ya apa gimana? namanya? Kalau tulisan yang Latin, Osaka tuh satu huruf O-nya ya, Sensei. Tapi kalau di hiragana jadi dua O. Iya betul, iya Tapi betul. tetap Hmm. tapi tetap ini jadinya Osaka gitu aja ya. Mm-mm. Iya. Karena kan kita keluar nggak keluar sih di ujian JLPT sih, gitu. Kamu nggak akan disuruh bilang Osaka ini hiragana apa nggak pernah ada kayak gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Rata-rata yang tempat-tempat begini tuh nggak pernah keluar di ujian JLPT. Mereka pasti apa namanya? Mungkin nggak dikasih furigana ya, gitu ya. Tapi nggak akan pernah dikeluar jadi kamu harus tahu nih Osaka apa kayak gitu kan. Kayak gitu. Pernah pernah lihat ininya kan apa? Latihan simulasi soalnya kan ujian JLPT yang seperti ini. Nah, maksud saya tuh yang kayak gini nih. Contohnya kita yang 4 aja ya. Mana nih? Nah, ini maksud saya. Ini jawabannya. Sorry. Nah, oke. Nah, di sini maksud saya nih, yang kayak gini-gini nih. Nah, oke. Nah, yang ditanya tuh nggak akan pernah mengenai tentang kotak-kotak kayak gitu tuh nggak pernah kayak gitu ya. Hmm. Karena itu terlalu spesifik gitu kan. Tapi yang perlu kita sebagai kalau kita mau sebagai yang ikut ujian JLPT N4 kita N5 biasanya kan selalu ditanyain kata sifat, kata kerja, kata benda ya kata benda selain nama nama yang tempat yang sangat spesifik itu kayak gitu ya kayak gitu seperti itu. Nah contohnya kayak gini nah ini apa nah ini kan kata sifat nih. Nah makanya kenapa biasanya ya kata sifat kata kerja yang saya beratin biasanya kalau belajar itu seperti itu. Kalau nama tempat saya jarang ngebahas kan kayak gitu, terutama kanjinya udah saya nggak pernah bahas biasanya di kelas kayak gitu. Nah, ini semuanya, hampir semuanya kata kerja, kata sifat. Itu dua itu udah paling sering ditanya. Seperti itu. Kata sifat, kata kerja. Kata benda biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Biasanya. Pekerjaan contohnya gakusei, nah, kan, atau guru, kyoshi, sensei, gitu-gitu. Nah, itu keluar. Ya kan? Karena itu umum banget dan sering biasanya. Nah, itu biasanya keluar. Nah, itu oh, udah kayak sama anggota tubuh gitu. Atau keluarga, nah itu keluar. Seperti itu. Oke, nah ini kayak gini-gini nih. Nah, yang kayak gitu yang tadi tuh, yang kayak ini ya udah, kamu cukup tahu aja gitu. Oh, Saka, oh-nya yang kayak gini. Tapi nggak akan keluar di JLPT. Nggak ada sejarahnya, ditanya. Tapi Oh, keluar furigananya sih. Tapi keluar furigananya sih. biasanya nggak keluar furigananya tapi. Kecuali kalau misalkan Osaka, Osaka keluar sih kalau N4. Kalau mungkin kalau udah N3 nggak keluar. Kayak gitu. N3 ada beberapa kayak udah harus tahu. Contohnya Kyoto, Osaka, Tokyo, itu udah harus tahu tuh. Biasanya nggak keluar lagi furigananya. Seperti Hmm. itu. Iya. Mm-mm. Ini juga saya masih lagi tadi sambil nungguin juga apa latihan-latihan soal terus kan JLPT N3-nya gitu kan. Nah biasanya nggak keluar lagi nih kayak gini nih. Tadi ada nih, saya nemu yang mana ya tadi ya. Seperti itu. Ujian CITES yang saya tahu nggak? Apa? JITES. JTES. Hmm. JTES untuk apa tuh? Ujian bahasa Jepang tapi JITES. Kan Hmm. ada JLPT, JFT, Hmm. NAT, Hmm. JITES ya kan? Hmm.
Saya tahu nggak tentang JITES? Nggak tahu. Oh, tentang apa nih? Buat apa nih JITES? Saya mau nanya di grup segan. Hmm. Kalau yang grup yang samping ya coba aja tanya. Kali aja bisa, gitu kan. Diakui untuk siapa nih biasanya? Oh, diakui perusahaan dan universitas tertentu biasanya. Nggak universal kan? Seperti itu. Biayanya berapa nih? Buat toko Dia Tinggi. setahun 6 kali sih. Hah? Setahun 6 kali. Oh, setahun 6 kali. Cuman saya belum tahu banyak. Oh, ada ini ya dekatnya. Belum buka webnya sih. Mm-mm. Cuman Hmm. infonya dia bisa untuk Gijin Koku sama Hmm. pelajar untuk apa namanya studi. Universitas. Iya, Ya. iya. Oh, Tapi oh, kalau untuk Tokyo Gino nggak bisa. Kalau magang bisa pakai oh, JITES. iya, iya. Tapi Hmm. apakah semua Gijin Koku bisa? Nggak tahu sih. Dia setara, disetarakan juga. Misalkan N3, N4, dia kelompok DE gitu kalau nggak salah. Hmm. Ada pengelompokan gitu saja, A, B, C, D gitu saja. Pengelompokan ABCD-nya maksudnya gimana? Apa ya? eh, Penyetaraan saya tuh tanya Hmm. gitu Oh, ini, oh ya, ujiannya. oke. Iya, iya. Udah di sini. Kurang kurang paham juga karena belum Oh, ini nyari nih. info Ada di lebih sini. lanjut. Ini lihat. Ada ya? Tuh A, C, D, E, Hmm. Oh, gitu. Ya, A, C, berarti D, ya A, C itu. mirip-mirip. Heeh. Ya, nggak, saya nggak belum tahu sih ini harganya berapa gitu ya. Oh, D, Gitu. E Tapi berapa? kalau ini ya boleh aja sih. Kalau emang mau gitu ya. Seperti itu. Coba-coba gitu ya. Saya sih belum 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 tahu juga kayak gimana ya seperti itu. Cuman kalau dilihat Cuman dari sini ya mungkin ujiannya, mm-mm. heeh, Terus yang diujianin itu ujiannya apa aja ya? gimana selesai? Yang diujiankan itu apa aja ya? Apakah hanya listening, dokai atau ada Nah, dia ada speaking? esai sensei. Oh, esai. Berarti kamu harus bisa Esai nulis, ya kan? nulis kanji Oke, sensei. pakai kanji. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Dia kayak JLPT juga, ada dokai, Hmm. ada listening, Hmm. ada write, ada readingnya, cuman ada esai. Hmm. Mm-mm. Dia tiap bulan ganjil, seingat saya. Mm-mm. Dengar di YouTube gitu sih ada yang bilang ilmu apa YouTubernya. Jadi Mm-mm. setahun 6 kali, jadi Januari, Maret, Mei gitu. Hmm. Berarti kayak Reading, JLPT juga writing, sih. listening. Hmm. Reading, writing, kalau nulisnya Hmm. kanji nggak bisa dibaca nggak lulus berarti selesai. Iya. Cuman kayaknya solusi alternatif kalau N3 kan JLPT setahun 2 kali tuh, Iya. JLPT N4, N3, N5 kan Hmm. setahun 2 kali. Jadi kalau ini setahun 6 kali mungkin Iya. berpeluang sih sampai. Iya. Hmm, bisa. Cuman harus nulis. Hmm. Iya. Ya, itu seperti itu. Nanti saya buka. Saya baru tahu nih saya buka ini. Hmm. Saya cuma googling doang ya dari sini. Ya saya belum googling soalnya. Oh gitu, iya. Ya udah. Ya, saya ini juga baru tahu gitu. Ya, kalau memang ini ya bagus juga. Karena dia ada ininya tadi kan. Dia udah ngasih tahu. Berarti kalau mau yang setara yang tiga berarti D atau E gitu kan. Mm-mm. D biasanya sih. Berarti D gitu kan. Gitu. Ini kan apa-apa ini. Jadi kita cari lagi aja. Lebih lanjut gitu kan. Bagus buat persiapan juga kan. Karena kan balik lagi saya bilang. JLPT nggak menjamin kamu ini.
bisa bercakap-cakap gitu maksudnya kan, lancar kaiwa Ya. maksudnya. Ya. Sedangkan kita sebenarnya kayak gini maksudnya, kenapa kita butuh GLPT, ya kan? Itu cuma buat gerbang masuk doang, kayak gitu. Gerbang masuk atau minimal ibarat kata seleksi dokumen, sorry, saya bilangnya seleksi dokumen. Ketika kamu udah, oh punya N4 atau punya N3, oh ya udah kamu pasti dibanding orang yang punya GFT basic A2 gitu kan ibarat kata. Kamu sedikit lebih tinggi gitu sebenarnya kompetensinya dianggapnya. Gitu kan. Oh ya udah punya nih asli gitu ya udah. Dibanding yang cuma GFT basic atau mungkin cuma baru N5 gitu kan. Ya kan kelihatan oh ya berarti belum mampu gitu kan kayak gitu seperti itu. Nah, ketika kamu misalkan udah kerja di Jepang atau kerja sama perusahaan sama orang Jepang gitu ya, perusahaan Jepang gitu ya. Kamu cuma punya N4 tadinya awal, ya kan? Hmm. Terus belajar kerja udah berapa tahun gitu kan? Ya kira-kira kamu nanti dikasih ujian lagi nanti di sono di Jepang atau mungkin di Indonesia gitu, ikut lagi yang selanjutnya, ya kan? Tapi misalkan nggak lulus ceritanya, misalkan mungkin ikut N3 lagi gitu kan, nggak lulus. Tapi kan apakah mempengaruhi? Ya kalau dianggap kamu kayaknya di kerjaan lancar-lancar aja gitu kan, seperti itu. Terus nilai N3-nya kelihatan mungkin tipis-tipis aja nggak lulusnya kayak gitu kan. Ya itu nggak dipermasalahin sebenarnya, kayak gitu, ya kan? Atau kayak ada waktu itu saya ada ada influencer di Instagram gitu ya, yang udah di ngali Jepang juga gitu ya. Terus dia pernah cerita, terakhir saya ikut ujian itu cuma N4, dia bilang. Tapi dia udah 13 tahun atau 12 tahun gitu di Jepang gitu ya. Yang siapa tuh namanya, lupa namanya. Gitu ya, yang kerja di klinik kecantikan gitu di Jepang gitu kan. Terus dia cerita ya sampai sekarang ya kan udah nggak pernah ikut ujian JLPT lagi. Kenapa ya? Karena di kerjaan dia udah nggak butuh lagi kayak gitu kan. Udah nggak perlu lagi ikut ujian JLPT seperti itu. Udah izin koko dia waktu itu seperti itu. Udah permanen residen kalau nggak salah juga. Jadi udah nggak perlu seperti itu. Ya kan, yang perlunya kan karena seleksi dokumen biasanya. Pertama kali gitu kan. Nah, kalau kamu udah di Jepang, udah lama kayak gitu, terus pindah kerjaan gitu kan. Misalkan ditanya JLPT-nya berapa, ya itu formalitas biasanya. Nanti ketahuannya pas interview itu, langsung kan. Apalagi di Hmm. Jepang, pasti nggak mungkin interviewnya online. Pasti datang ke tempat, ketemu orang-orang Jepangnya langsung, perusahaannya langsung, HRD-nya langsung gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketika dianggap mampu, berkomunikasi lancar, critical thinking oke gitu segala macam, ya kan? Budaya kerjanya Horenso-nya juga dapat gitu kan, ya udah selesai. Paling sisanya kalau ada JLPT ya bagus, nggak ada ya udah. Nah, gitu kan kuncinya itu di situ, di interview kuncinya sebenarnya kayak gitu. Mungkin yang kayak kita yang pertama kali susah, makanya butuh JLPT-nya atau butuh JTS-nya tadi. Nah seperti itu. Udah, makanya rata-rata belajarnya paling rata-rata tuh kayak di Indonesia cuma sampai N4 gitu atau N3 gitu. Setelah itu ya udah jarang kan kamu bertemu dengan kursus-kursus yang nyediain N3 ke atas tuh jarang kan. Paling N3 mentok biasanya di Iya Indonesia. sih. Iya. Kalau N2 biasanya kamu ketemunya sama orang Indonesia yang udah di Jepang biasanya jadi guru, yang jadi sensei nanti. Mm-mm. Nah, gitu. Atau mungkin kayak Ceta Japanes mungkin ada gitu ya. Cuman kan pasti kamu bayarnya lebih mahal lagi jujur kursusnya. Itu Iya. bisa 1 juta sebulan kali. Nah kayak gitu kan. Karena ya bayar senseinya juga nggak murah. Kalau N2, ngajarin N2 maksud saya. Ya kan? Nah seperti itu. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kelanjutan sih. Ayo. Oke. Berarti bab 17, Fukusho dulu. Oke, kita Fukusho dulu. Nah, partikel lagi nih. Ya, nggak bagus. Lanjutin partikel terus nih. Kan bulannya juga belum belum terlalu bisa kan. Nah, jangan di skip berarti kalau belum bisa. Coba. Pengen sih. Hmm? Sensei kalau ujian yang itu bisa di skip nggak sih soalnya susah. Yang mana? Kalau kayak JLPT atau apa bisa nggak di skip dulu yang susah. Bisa. Balik lagi nanti dia ke yang soal itu. JLPT kan ujiannya tertulis. Oh iya ya. Kamu pernah ikut ujian nasional nggak dulu SMA?
Ya ikut. Ngerasain. Yang Rasain dong. ngarsirin jadi pakai pensil 2B itu kan. Ya. Nah, berarti seangkatan kayak sama kayak kan, berarti umurnya. Nah, kalau ngerasain ujian nasional itu, sama, JLPT persis sama kayak itu ngerjainnya. Bedanya, bedanya kalau JLPT, dia ada bagian tes-tesnya nih. Jadi kamu nggak dikasih semua soalnya sekaligus. Nih, yang pertama, reading. Bukan reading sebenarnya. Yang pertama itu Mojigoi. Oke, kita pakai yang Migi punya aja ya. Jangan pakai punya si Vietnam ini. Migi, mana ya Migi? Itu Sanses download soal JLPT free di banyak ya di Google ya. Iya, di Google banyak, banyak banget. Gitu. Mana sih Migi-nya ini? Ini n berapa nih? N4. Oke, ini N4. Hai, saya cuma mau jelasin aja nih bagian per bagian. Mojigoi pertama, ya kan? Seperti ini. Mojigoi adalah apa? Oke, kita cari. Kita ya. Mojigoi. Oke, Moji itu adalah huruf karakter, ya kan? Berarti kalau huruf karakter apa? Hiragana, katakana. Oke, sama kanji. Hmm. Hiragana, katakana, kanji. Itu Moji, ya kan? Karena huruf. Goi adalah kosakata, kotoba, gitu. Moji Goi, gitu ya, seperti itu. Moji Goi. Pertama tuh. Oke, Moji Goi 30 menit dikasih ke waktu kamu ngerjain, ya kan? Seperti itu. Kamu nanti nulis nomor kamu berapa sama nama biasanya. Di soal sama di lembar jawab. Lembar jawabnya persis mirip sama kayak kita ujian nasional dulu SMA kelas 3. Hmm. Gitu ya. Nah, itu persis sama konsepnya. Dikerengin, ditemin gitu pakai pensil 2B doang boleh. Oke. Nah, kemudian ini soalnya ada 25 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya saya. Seperti itu. 25 soal dalam 30 menit. Artinya satu soal itu jangan lebih dari 1 menit biasanya. Seperti itu, oke? Gitu. Makanya kenapa saya juga ngerjain latihan soal simulasinya tuh yang ini tadi, ya kan? Apa saya ditugasin sama sensei saya tuh selalu pakai waktu ngerjain kayak gitu. Bisa nggak bisa, pokoknya ngerjain simulasi soalnya pakai waktu. Setelah selesai simulasi baru kamu lihat kamus, nah kayak gitu. Karena membiasakan diri kita seperti itu. Oke, itu konsepnya tuh pertama. Oke, kemudian ini lanjut terus. Nah ini kemudian yang kedua adalah dokai. Yang kedua dokai, dia 60 menit, ya kan? 60 menit itu untuk dokai, ya kan? Gengo Chisiki, gitu kan? Gengo Chisiki itu apa? Kita lihat lagi di sini. Hmm. Pengetahuan tentang bahasa. Ya, pengetahuan tentang bahasa berarti apa? Pola kalimat, bunpo, ya kan? Pola kalimat, bunpo, sama dokai, ya kan? Seperti itu. Ini bunpo nih kelihatan jelas di sini. Nah, gitu ya. Ini ada bunpo. Bunpo itu pola kalimat berarti. Gengo Chisiki dalam kurung bunpo sama dokai. Dokai membaca. Seperti itu. Nah, 60 menit. Soalnya ada 35 soal. 35 soal, ya kan? Seperti itu. Soalnya ya mengisi pertama nih kayak gini, persis sama mengisi, mengisi, mengisi. Yang kedua yang bintang-bintang nih. Nah, ini bintang-bintang maksud saya ini bintang-bintang begini nih. Kamu harus tahu yang diisi bintang ini yang mana nih? Satu, dua, tiga, empat. Tapi satu, dua, tiga, empat ini semuanya dimasukin ke sini tuh bisa. Satu, dua, tiga, empat. Kayak gitu ya. Nah, ini. Jadi ini semuanya adalah jawaban untuk menggabungkan jadi satu kalimat. Nah, itu seperti itu. Sono Shigoto atau Shinowarashi atau Sonowa atau Sononi ya kayak gitu ya. Seperti itu. Lanjut sama nih soal-soal ini kira-kira ada 5 atau 10 saya lupa. Kemudian baru ini singkat.
apa dokai singkat, ya kan? Nomor satu isinya apa, kayak gitu ya. Diisi Hajime kah, Hajimete kah, Hajimega kah, kayak gitu ya di sini. Nah, satu, ada dua, ada tiga, gitu ya. Seperti itu. Empat, lima. Nah, lanjut terus sampai dokai ke bawah, terus nanti dokainya makin lama ke bawah makin panjang, gitu ya. Ini kalau kayak gini kan cuma satu paragraf nih, satu paragraf, gitu kan. Ini jadi dua paragraf, ya kan, dua atau tiga. Nanti ke bawah makin panjang. Rata-rata bisa jadi satu justru nanti. Nih, satu halaman. Kalau yang tiga udah satu halaman nanti. Gitu. Satu halaman soalnya lima. Gitu. Satu halaman kertas empat. Gitu ya. Itu nggak sensei baca soal aja langsung nyari jawaban di itu Hmm. apa analisa ya sensei? Hmm. Ya, sejujurnya harusnya sih eh, kalau yang bagusnya baca soal, kemudian baru lihat ini, ya itu kan seperti itu. Kalau yang udah mahir gitu kan, udah menguasai kanji segala macam. Tapi kalau Oh, kayak saya masih belum bisa menguasai kanjinya kan, terutama yang tiga gitu kan. Kalau kita bilang lihat kayak gini ya, saya bisa baca Kino, Yamagawa Sani, wa Mori Nani Nani Kimasta gitu kan. Saya baca kanjinya aja ya berarti. Kaeta, kemudian uh, Asito T, Asi sama tangan, Asito Tega, ya kan. Kemudian ini Bioin, nah ini dikasih nih Bioin sama Kusuri, gitu kan. Ini berarti nama nama orang nih. Nah, ini berarti tentang apa nih? Kusuri, berarti ini tentang obat gitu. Kalau saya kebetulan ya udah ini ya, udah paham ini tentang apa gitu kan. Si Yamagawa Sang, Yamagawa sama gitu kan, maksudnya nama pasien nih berarti nih. Berarti di apotek. Yomi Kusuri, ya kan? Artinya minum obat itu dalam satu hari tiga kali. Apa aja nih? Shokuji no ato, setelah makan, kayak gitu ya. Seperti itu. Sekali makan, satu kali, satu hijau, gitu kan. Cukup sekali, gitu kan. Yang warna biru, aoi. Yang warna putih, shiroi. Yang warna merah, akai. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti semuanya tentang pasien nih, ya kan? Kayak gitu. Ini ada lagi nih kusurinya, kenapa nih, ya kan? Oh, ini yang Nomi Kusuri, ini yang diminum. Nah, ini Mary Kusuri apa nih? Nah, gitu. Seperti itu. Mary apa ya? Nuri. Nuri Kusuri apa tuh? Nurinya saya nggak tahu. Nuri Kusuri. Nuri Kusuri. Nah, ini berarti. Oh, obat salep Nuri Kusuri itu. Nah, gitu ya. Obat salep Nuri Kusuri. Nuri Gusuri. Tuh. Saya baru tahu nih. Kosakata baru buat saya ini Nuri. Salep ternyata. Sekali diolesin dua kali gitu. Di pagi hari, di malam hari olesinnya gitu. Berarti dua kali tuh, sehari pagi sama malam. Kan asa sama yoru nih kanjinya. Seperti itu. Nah, ya ini kalau yang empat dari saya udah menguasai sebenarnya kanjinya. Yang tiga kan yang struggle-nya nih. Yang lima, yang tiga nih. Nah, ini yang tiga. Kita langsung ke dokai aja. Yang bikin saya sakit kepala. Ya kan? Nah, kayak gini nih. Tuh. Jadi nanti saya bisa jadi kayak orang yang di Instagram itu nih. Watashi Tachiwa, Dona Tokini, ah, Mudaro, nah gitu. Ingat kan? Ada kan? iya iya. Nah, nanti oh Kimeru Toki, Ashani, Suruka, Ah, B, Sha, Ni, Suruka De, Mu, ya gitu. Nah itu ya, kalau yang tiga ya saya begitu juga nanti. Kayak gitu. Terutama untuk kanji-kanji yang saya lupa lagi kanjinya. Nah, kayak gini kan Erabu. Erabu Imi, Ganai, no, Dearu. Ini saya nggak tahu nih kanji apa yang ini. Gitu kan, ini kanji ini, tapi belakangnya saya nggak tahu apa, gitu kan. Ada pasti masih ada yang saya nggak tahu. Kanji n tiga tuh, jujur aja. Aru Chosha, Chosha penelitian, gitu kan. Aru Chosha ni Yoruto, Imano. Nah, ini apa nih? Ini saya nggak tahu nih, yang depan ini. Tapi kanjinya belakangnya orang nih, ya kan. Ini kanji mono, kanji sha. Nah, ini berarti Imano apa nih? Ini tentang apa? Posisi kerjaan orang nih berarti.
Nani Imano Nani Shano Uchi, Dono Kaishani, Suruka, nah gitu. Seperti itu ya. Gitu. Hai, kita balik lagi ya. Nggak habis-habis soalnya. Kalau jelasin cerita untuk JLPT atau yang lainnya, kita nggak belajar-belajar soalnya. Oke, Sensei. Lanjut Fukushi, Sensei. Hmm. Ya, lanjutin. Saya bingung, Sensei mau jawabnya. Karena masih belum paham kali kalau untuk partikel. Nah, Watashi wa pasokon motte imasu ga atarashi pasokon mm-mm. Sampai sini aja. Satu kalimat aja dulu. Kita bedah nanti. hoshi. Nah, Hoshi itu oke. kayak keinginan benda ya, Sensei? Hoshi kan? Ingin memiliki ya. Mungkin Hoshi, hoshi. ya Hoshi itu keinginan. Oke, ingin apa gitu. Seperti itu. Oke, nomor satu kalimat pertama artinya apa? Tanpa tahu partikelnya. Kamu bisa terjemahin nggak ke bahasa Indonesia dulu pertama? Saya komputer. Hmm. Komputer saya mote. Hmm. Mote membawa ya. Imas. Jadi terjemah ini Lanjut, masih Sensei. ingat yang saya ini kasih Dari tahu? depan. Ada Ya, wa dulu. kalau ada Baru ke wa belakang. dari depan, kemudian ke belakang. Nah, ingat tapi kalau ke Mm-mm. belakang ada koma, berarti sebelum koma terjemahin dulu, gitu ya. Jangan langsung ke Hoshides, tapi sebelum koma. Saya Imasga berarti ada, gitu kan? Imas itu ada kan? Mm-mm. Nah, Ada membawa ada membawa nani pasokong. Pasokong apa? komputer. Laptop, pasokong. Kalau Iya. komputer, komputer. Nah, gitu ya. Pasokong Sensei. laptop yang bisa dijinjing-jinjing. Nah, gitu yang bisa dibawa-bawa. Mm. Pasokong, hai. Saya ada membawa laptop. Oke, kemudian belakangnya. Nah, dari belakang sekarang. Hoshi, keinginan, ingin. Terus? Ingin titik komputer baru. Oke. Seperti itu. Ingin Terus? punya komputer baru. Hai, oke. Lanjut. Berarti ini ada gak nih. Gak, kalau di sini untuk apa biasanya? Imas gak. Nah, ini ada gak di sini nih. Gak, koma. Hmm. Untuk bilang tapi. Tulis. Untuk bilang tapi. Gak di akhir pakai tapi ya, Sensei. Hmm. Bukan gak di akhir, gak sebelum koma biasanya. Tapi. Tapi, gitu. Untuk menyatakan kontradiksi biasanya. Jadi kan ini sebenarnya ada ada dua kalimat ya, gitu kan. Kalimat pertama dia bilang mote imas tadi apa? Membawa ya. Oke, bisa membawa, Mm. bisa memiliki, gitu. Kamu tulis sekarang di buku itu, buku Mina. Mote imas itu bisa membawa, membawa, bisa juga memiliki. Nah, itu tulis tuh. Karena nanti kalau di CV, gitu kan. Kalau CV nanti kamu akan ditanya, apakah kamu punya paspor? Nah, kayak gitu ya. Saya langsung kasih contohnya biar kamu langsung, oh, ternyata Mote Imas tuh nggak hanya membawa ya. Ternyata memiliki pun pakai Mote Imas. Kelihatan di sini, di layar? Mm. Hai, ditanya pasupoto. Kamu punya pasupoto atau enggak? Kalau punya, ya Mote Imas. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi mote imas ini bukan membawa paspor, tapi memiliki paspor, memegang. Seperti itu artinya. Memegang paspor. Seperti itu. Memegang artinya kan memiliki gitu kan saat ini.
Motsu to hold, to possess. Kita kita lihat di AKB ada arti kedua selain membawa, memegang di tangan. Yang kedua itu artinya adalah memiliki, to possess, to have, to own. Nah, ini motsu gitu ya. Hai. Oke, lanjut kembali ke laptop. Oke, berarti satu kalimat ini saya memiliki laptop tapi ingin laptop baru. Nah, oke. Ingin laptop baru. Saya sih punya laptop, tapi pengen punya laptop baru deh. Nah, gitu ya. Oke, kita balik ke pertanyaannya nih. Untuk menjawab partikel sekarang, gitu ya. Mote imas. Biasanya pakai apa nih? Ini kata kerja kan? Kerja pakai O ya Sensei. Hai, kayak oh, Apakah semua kata kerja pakai O saja? tergantung konteks. Kalau Oh, kalau kata kerjanya nanti pergi, pakai apa pergi? pakai E. Iya, pakai e. Makanya saya nggak bilang kata kerja semuanya pakai o, karena tergantung konteks nanti. Kalau pergi ya berarti ada suatu tujuan kan biasanya. Nihonge ikimas. Kan pergi itu kan termasuk bekerja juga kata kerja. Masuk kata kerja. Nah iya, kayak gitu. Oke lanjut. Belakangnya berarti. Atarashi pasokong hoshi desu. Oke. Kalau Hoshi yang di sini itu pakai ga Sensei. Hoshi des. Hai, kenapa? Kayak gak? Sesuai apa kata Hmm? rumusnya. Hmm? Oke, Benar rumusnya apa? gak Hoshi des? Oke, ya ada rumusnya sih sebenarnya. Tapi hoshi itu sebenarnya tanpa kamu tahu rumusnya. Mungkin kamu perlu tahu hoshi itu kata apa? Hoshi, kata apa deh? Ingin. Kata sifat. Kata sifat i dia. Nah, masih ingat kalau kata sifat identik dengan partikel apa? Gak. Iya, pakai partikel gak kalau kata sifat. Kayak gitu ya. Terutama kalau mau bilang ya ingin apa atau suka apa gitu kan. Ingat nani 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 suki des. Nah, gitu. Gitu ya. Gitu. Pakai gak, betul. Lanjut yang kalimat keduanya. Baca lagi. 今日は雨降っていますが、日本橋 Yang kedua belum dijawab. construct. Ini, yang ini. Oh, kira nomor 2 itu selesai. Nah, kalimat keduanya di nomor satu. Oh iya ya, ada lagi yang ketiga ya. Iya, di skip aja. Awa denki no pasokon kaitai desu. Komputer, laptop punya perusahaan Pawadengki, buatan Pawadengki, Hmm, ingin beli, maksudnya membeli, ingin membeli hmm. laptop buatan Pawadengki gitu selesai. Iya, betul. Jadi, apa itu pakai gak? Ingin. Hmm, Berarti pakai ga lagi saja karena Hoshi pakai tai gitu. hmm. Enggak ya? Tai. Apa biasanya? Pakai partikel apa itu? Kata kerja bentuk mas, kemudian disambungin sama tides. Nah, kalau lupa, buka lagi bab 13 halaman 86. Ya lagi buka selesai. Ya, oke. Karena kalau saya langsung kasih tahu, ini biar Wulan cari tahu dulu sendiri, dicerna dulu pakai ini dulu, baca dulu, membaca ulang kan, ya. Oh iya begini. Nah gitu. Soalnya kalau saya langsung kasih tahu nanti Wulan lupa lagi.
Berarti ditunjuk dengan partikel O dan enggak ya, Sensei? Bisa pakai O dan enggak? Iya, bisa. Mm-mm. Berarti nggak salah kalau isi O atau enggak gitu ya? Mm-mm. Dan nggak salah juga kalau jadi yang misalkan ikitai. Ikitai jadinya pakai E tuh tadi kan. Nah, Iya sih. iya. Gantung deh konteksnya apa. Kaitai beli. Oh ya, Sensei. Pasoko O kaitai karena kaimas. Mm-mm. Ya, Kaitai. karena kai masih bisa O bisa enggak gitu. Jadi yang benar apa, Sensei? Ya pakai O aja. Oh. Pakai O nggak apa-apa. Lanjut, dua baru. Yo wa ame futte imasu ga Nipponbashi pasoko o kai ikimasu. Sore kara restoran apa shokuji shimasu. Hmm. Imasu ga. Berarti kayak tadi, Mm-mm. turun turun hujan. Jadi Mm-mm. imas ga, tapi turun hujan. Hari ini Mm-mm. tapi turun hujan gitu saja. Mm-mm. Nih, Ame hari ini futte turun imasu. hujan, tapi nah gitu ya. Nah, kalau ame sama furu ini ada satu sih, Din. Kata kerjanya nggak bisa berubah sih. Bisa dihafal kalau ini. Ame sama furu. Satu frasa ini biasanya deh. Masih ingat? Berarti saklek dia nggak bisa berubah itu kan? Mm-mm. Nggak bisa berubah. Biasanya cuma itu dong. Dan kalau kamu cari di kamus, dia nempel. Hmm. Kayak gitu. Ame sama furu. Pakainya gak. Ame. Apa ga ya sensei? Mm. Selalu tuh. Kamu lihat contohnya juga. Amega, Furi, Amega, Ya ame Futa, ga. Amega, Futa. Nah gitu. Kamu lihat tuh contohnya ada 980. Hampir semuanya kalau Ame sama Furu biasanya pakai ga. Tuh, Amega, Fuda, Fudate. Nah, mau diubah jadi gimana pun tuh bentuk bentuk T kayak bentuk Ru kayak ya kan. Kalau Ame sama Furu biasanya gak lagi, gak lagi, ya kan. Nah, nanti biasanya antara Yuki sama atau Ame tuh biasanya. Kayak gitu. Yuki kan salju. Turun salju juga sama. Pakai ga Hmm. juga. Yuki ga Furimas turun salju. Kayak gitu. Nah, ini bisa dihafalin kalau ini karena dia hampir 100%. Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Udah pasti ga. Omega Furi, Omega Furu gitu ya. Oke, ini ga isinya. Turun hujan, turun salju. Yuki ga Futeimas gitu kan. Lanjut. Ga itu menunjukkan apa deh sensei? Hmm? Kata sifat ya, karena ame. Ame Hmm? kata benda nggak sih? Kenapa dia ga sensei? Kata Omega. kenapa ga? Kenapa ga? Kenapa harus ga? Nggak tahu juga saya. Kenapa harus ga? Karena dia bukan kata sifat kan. Kurimas itu kata kerja soalnya. Tapi dia memang hmm, penanda subjek kah? Kayaknya enggak juga. Bukan penanda subjek. Orang ada awaknya yang subjeknya. Nah gitu kan. Itu bisa dibantah soalnya. Ya nantilah. Coba saya cari lagi. Kenapa Ame itu sama Furu harus pakai ga? Nanti coba saya cari. Kayak gitu. Alasannya Oke, apa? sensei. Saya nggak tahu. Gitu. Oke lanjut. Nipponbashi.
Nipponbashi itu nama tempat ya? Iya, nama tempat. Ya, Sensei. Hmm, nama lokasi. Nipponbashi, Pasokong, oh lokasi. Pasokong, oh, Kai. Hmm, Kai, ikimas. hmm. Ada dua. Membeli, ya, pergi, ikimas. Hmm, Kai. Kai itu maksudnya gimana, Sensei? Kai? hmm. Baru ini sih. Kai. Baru baru tahu. Berarti lihat lagi ke bab sebelumnya. Berarti udah lupa. Halaman Iya. 87. Halaman 87 buku bahasa Indonesia. Buka lagi. Udah? Udah dibuka? 87 kan? Yang tiba kata benda ya? Kata Betul. benda, kata kerja. 87 kan, Sensei? Iya betul, betul. Jadi kalau ada dua kata kerja dijadiin satu kalimat gitu kan, untuk bilang pergi membeli gitu kan, atau pergi membawa atau datang membawa, ya gitu kan, datang bawa apa? Datang bawa uang gitu bisa kan, atau pulang membawa oleh-oleh, nah gitu ya. Nah itu kalimat penghubungnya itu kata kerja pertamanya dibikin bentuk mas, masnya ilangin tapi kemudian disambung pakai ni, partikel ni. Nah seperti itu. Yang pakai ni biasanya ikimas, kimas, kaerimas. Nah, itu sangat spesifik tiga itu. Pergi, datang, pulang. Menunjukkan aktivitas eh, dia pergi membawa, dia datang membawa, atau dia datang membeli, pergi membeli, pulang membawa. Nah, gitu ya. Seperti itu. Cuman ada tiga tuh kata kerja yang terakhir yang di belakangnya tuh. Seperti itu. Jadi partikelnya udah jelas, tuh, udah kelihatan. Berarti Udah tahu pakai sih. ini ya, Nah, di Sensei? sini pakai ni. Oke. Berarti tinggal Nippon Bashi. Berarti apa Nippon Bashi ini? Karena ke suatu tempat ya. Mhm. Kalau kita mau bilang membeli di sini. Di sini pakai ni dong. Mhm. Bener nggak? Informasi ini kalau pergi ke suatu tempat, Mhm. itu ya, Sensei. Mhm. Karena Nippon Bashi nama tempat, berarti Pakai D ya. mhm, D pergi membeli laptop di Nippon Bashi. beli. Ini pembashi D ya, Sensei. Pasok o Mhm. kaini ikimas. Nippon Bashi apa tadi? D. Hai. Oke, Nippon Bashi D. Masuk Kongo kayak ini gimana? Pergi membeli laptop di Nippon Bashi. Ya, hai. Lanjut. Sorekara restoran shokuji shimasu. Hmm. Restoran shokuji shimasu. Hmm. Pergi ke restoran. Hmm. Benar nggak, Sensei? Kemudian makan di restoran ya. D Hmm. berarti. Ya, Restoran D shokuji shimasu. hai. Kemudian habis itu makan di restoran. Gitu. Oke, lanjut. Watashi wa kyonen Indonesia no daigaku desu. Desu. DT. Keluar. Hmm. Saya tahun lalu, Sensei. Hmm. Tahun lalu keluar Indonesia. Enggak. Artinya Keluar. Indonesia no Daigaku nah ini DT.
Artinya apa tuh? Kalimat itu. Saya tahun lalu, betul. Terus Indonesia na daigaku ini DT. Artinya apa tuh? Itu dulu nih, sebelum koma. Demas, dari kata Demas, DT kan saya. Iya, betul. Terus Keluar. keluar. Keluar universitas. Heeh. Kalau kamu keluar universitas, artinya apa tuh? Ada arti lain tuh sebenarnya. Wisuda apa gimana? Iya, Atau apa nih saya? betul. Lulus artinya. Lulus. Oh, Kamu keluar universitas, artinya kamu antaranya sebenarnya cuma dua kan? Antara kamu lulus atau kamu drop out. iya. Nah, tapi kalau logiknya adalah yang umum adalah lulusnya ya lulus, bukannya drop out gitu. Kalau drop out kan berarti kan ada masalah gitu kan. Mm-mm. Negatif konotasinya. Tapi yang normal, kita belajar yang normal-normal dulu, ya lulus artinya. Gitu. Berarti artinya Indonesia no Daigaku, DT itu berarti lulus dari universitas di Indonesia gitu saya. Iya, betul. Oh. Lulus dari Universitas Indonesia. Berarti lulus dari, Ini ya sensei. ya, kayak nih, artikel nih, dari Universitas Indonesia. Gitu. Oke, betul. Lanjut, kalimat setelah komanya tuh. Nihon Bijutsu Benkyou Kimashita. Hmm. Kimas datang. Mhm. Datang ke Jepang. Datang ke Kimas. Ini kayak ini belajar dari belakang sensei. Kimasta datang Datang terus, belajar datang seni belajar seni. Jepang. Iya, betul. Iya, serius, betul. Berarti biar biar komplit jadinya. Kayak apa aja tuh, Datang ya kan? belajar seni. Benkyou. Saya tahun lalu lulus dari universitas. Kemudian datang belajar seni Jepang. Apakah belajar datang kesenian Jepang kah? Atau belajar kesenian di Jepang kah? Nah, kayak gitu ya. Yang 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 logiknya ya gimana? Yang Kimas. realistis ya biasanya. Yang masuk akal. Pakai ni ya sensei. Hmm? Kan dua kata kerja kan? Kimas, kairimas tadi. Hmm? Hmm? Jadi pakai ni. Yang mana yang Benkyo pakai ini? ni kimasta. Benkyo ni kimasta. Terus? Bijutsu kan. Bijutsu. Benkyo. Terus? Seni. Belajar seni. Hmm? Datang belajar. Kayaknya kalau Nihong pakai S sensei. Ayo, terus? Bijutsu. Hmm? Benkyo. Gak tahu sensei. Menghubungkan dua kata benda. Ini sebenarnya dua kata benda nih. Benkyo ini jadi Tapi, kata benda sekarang. oh bukan kata kerja. Iya. Sebenarnya yang khusus yang di sini Benkyo-nya kayak Benkyo kata benda nih jadinya nih. Kalau kamu cari di kamus AKB, Benkyo kata benda dia. Walaupun artinya jadinya belajar. Karena kebetulan di sini emang Benkyo-nya kan memang bilang belajar sebenarnya. Tapi belajarnya bukan belajar Benkyo Suru. Nah, tapi ini untuk kaitannya dengan ini nih sebenarnya ini. Untuk mengaitkan dua kata benda biasanya pakai partikel apa? No. No. Oke, no. Kalau kamu nggak yakin, kamu lihat lagi tuh halaman 87. Sebenarnya itu persis sama tuh ada contohnya. Udah ada jawabannya itu. Ya, Nihon Bijutsu no Benkyo ni kimasta.
Hmm. Nah, minum dulu. Ya, Sensei. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Ima, Nara, Sunde Imas. Hmm. Ada tinggal. Sekarang tinggal di Nara. Hmm. Sundai Mas. Ini bisa dihafalin nih kalau Sundai Mas soalnya. Partikelnya cuma satu. Dia. Berarti kayak putih tadi ya pakai gak? Betul, betul. Bukan. Maksudnya bukan pakai enggak, tapi dia punya ini sendiri, partikel sendiri yang bisa kamu hafalin. Kalau ame sama furu pakainya enggak. Maksudnya kamu Hmm. bisa hafalin nih, Amega furu pasti atau Yukiga furu Iya ya. untuk bilang yang turun sesuatu dari langit gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini tinggal, berarti kalau tinggal konsepnya apa? Kamu tinggal. Sekarang kamu tinggal di Nempel. mana? Hah? Nempel. Kalau nempel kayak apa? Pakai nih. Iya, kan nempel. Nah, gitu ya. Sumimas, sumu ini, sundaimas. Nah, ini kaitannya erat sama nih, partikel nih. Baik, lanjut. Gimana Rani, Sundaimas? Saat ini saya tinggal di Nara. Lanjut. Narawa, Otera, Okute, Kirei desu. Ba apa? Okute. Oh, banyak. Hmm, Banyak yang indah. hmm. Apa sih? Otera banyak. Banyak kuil. Iya. Otera Nah, kuil kan? kayak aku ya, betul. Nara banyak kuil dan indah. Iya, betul. Hmm, Apa ya? apa itu? Apa ini? Karakteristik apa ini? Ini dua udah dijelasin. Itu kata sifat. Nah, terus biasanya sebelum kata sifat, Pakai gak. iya. Operaga, okute, kireides. Nah, iya. Berarti kata sifat gak kan saya? Iya, betul. Hafalinnya gitu ya. Iya, betul. Apalagi ada kata bendanya di depan Otera. Otera kan kuil, kata benda nih. Berarti ingin menjelaskan karakteristik dari si kata benda. Oteranya kenapa? Di Nara itu kuilnya kenapa? Oh, kuilnya banyak. Udah gitu indah, cantik, kirei. Nah, gitu. Nah, untuk menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata sifat, nah partikelnya enggak gitu. Kecuali dibalik. Kalau dibalik jadi apa? Misalkan nggak pakai partikel nggak nih, ya kan? Terus dibalik Narawa, terus Oki, misalkan cuman satu nih, nggak ada kirainya nih ya. Kita asumsi nggak ada kirai, gitu kan? Narawa, Oi sama Otera, Otera Des, nah gitu. Di Nara kuilnya banyak, udah gitu doang. Caranya gimana? Kalimatnya? Cara maksudnya susun selesai. Dia apa ya? Disusun. Mm-mm. Narawa, Oi, Otera. Ada perubahannya nggak kira-kira? Di Nara kuilnya banyak, udah gitu doang. Nggak ada yang dirubah atau nggak? Narawa, Oi, Opera, Des. Kalau kalimat ini ada yang diubah nggak? Untuk bilang Nara itu kuilnya banyak.
Karena kehilangan ga tadi ya, Sensei. Mm-mm. Jadi ingin menunjukkan karakteristik bahwa di Nara kuilnya banyak. Hmm. Di Nara banyak kuil. Ada berubah nggak? Halo? Oh, oh, ini berarti pakai oh, berubah jadi pakai kute itu enggak, Sensei? Enggak, Atau kepake. gimana ya? Nggak pakai. Nggak ada yang dirubah. Kalau ini, Oh, hmm. Kalau ini gimana? Dirubah nggak? Yang bawahnya. nah, tawa kiri Oterades. Narawa Kireoterades. Gak ada yang ubah, Sensei? Hmm. Oke. Kalau ini pakainya Kirena. Kayak gitu. Narawa Kirena Oterades. Tapi ini artinya jadinya ini ya. Untuk bilang bahwa Nara adalah kuil yang indah. Kayak gitu. Jadi mungkin maksudnya mungkin nggak nyambung kayak ya. Seperti itu. Karena Nara kan sebenarnya nama tempat di itu. Di Kyoto gitu kan. Kalau mau bilang di Nara berarti eh, apa, partikelnya yang wa-nya diubah lagi sih sebenarnya kayak gitu. Cuman saya mau ngejelasin bahwa sebenarnya konsep yang di sininya doang sih sebenarnya. Ininya Kiri doang. itu. Hmm. Kata Jadi sifat, kata benda. jadi kalau kamu mau, karena kan kebetulan di sini pakai partikel ga belajarnya nih. Hmm. Tapi sebenarnya bisa diubah soalnya, gitu kan. Jadi saya pengennya biar kamu menguasai nih. eh, Kalau misalkan tidak pakai partikel, misalkan diubah, apakah bisa? Gitu. Takutnya kamu berpikir bahwa Otera, Okute, sama Kire harus ya berarti harus pakai ga nih, gitu kan. Tapi nanti ketika ada ketemu soal yang bilang bahwa nanti ketemunya jadi Oi Oterades atau Kirena Oterades gitu atau apa lagi kayak gitu ya. Ini ada di bab 8 kalau kamu mau buka lagi sebenarnya. Kayak gitu konsepnya bahwa untuk menjelaskan bahwa kuilnya banyak, kuilnya indah. Nah, ini seperti ini. Kata sifat langsung aja ditabrak sama kata bendanya, nggak pakai partikel, nggak ada tambahan apapun gitu kan. Gitu ya, seperti itu. Oi Oterades. Atau Kirena, kuilnya cantik gitu, kuilnya indah, kuilnya bersih, seperti itu. Untuk menjelaskan karakteristik dari si kuilnya gitu. Ini kedua-duanya nih seperti itu. Kalau kata sifati tidak ditambahkan apa-apa, kalau kata sifatna ditambahin na di setelah kata sifatnya kirena sukina susiwa sukina tabemono des gitu kan seperti itu. Sushi adalah makanan favorit saya seperti itu contohnya. Susiwa sukina tabemono des. Kalau masih ingat di bab 8 untuk bilang sushi adalah makanan yang saya suka. Nah, ini yang biasanya versi yang simpelnya nih, kayak gini. Oke, lanjut. Yang di sini, setelah ininya, nomor 4 namanya. Intinya tadi, yang Hmm. tadi intinya kalau itu bisa gaknya bisa dihapus gitu, Sensei. Kalau diubah, Otera, okte tadi. hmm. Kalau Kalau diubah. diubah, kalau dibalik, kalau dibalik. Oh iya ya, kata sifat Hmm. dulu ya. Oh, Ya, tapi maknanya jadi berubah. baru Kalimatnya, oteranya. makna dari kalimatnya jadi berubah. Ingat, makna maknanya jadi berubah. Kalau kita ubah itu nggak pakai ga, ya kan? Kayak gini nih. Oke, saya tulis. Nah, maknanya berubah soalnya. Makanya tadi saya bilang naranya saya hapus gitu ya. Karena kalau saya bilang itu jadinya nanti jadi aneh.
Okute, kirei des. Ya. Kalau ini artinya adalah gimana di arti ini? Nara. Nara adalah Hmm, oteranya banyak, hmm, indah. ya, Nara adalah Banyak otera dan indah. hmm, Aneh sih memang. hmm. Nara adalah kuil banyak gitu kan, indah gitu kan. Maksudnya di sini sebenarnya di Nara kuilnya banyak dan Banyak. indah gitu kan, Mm-mm. dan indah seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya mungkin adalahnya kita hapus kali ya gitu ya. Di Nara kuilnya banyak dan indah. Oke. Tapi kalau saya balik gitu kan, oke, ini di mana ya? Nggak apa-apa ya ketimpa dikit gitu karena mau saya tulis lagi di sini. Kalau saya balik gitu kan, Narawa, Oki, Otera, Des. Nah kebetulan kalau ini biasanya eh, kalau cuman kita cuman bilang cuman satu ya. Misalnya kita cuman satu nih maksudnya kiranya nggak saya sertain deh gitu ya. Ya, Nah, satu kata sifat aja. Mm. satu kata sifat aja. Kalau begini jadinya adalah Nara adalah Kuil kuil. yang banyak. Iya. Makanya tadi jadi aneh kalau 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 pakai begini jadinya. Ya kan Nara adalah kuil yang banyak seperti itu. Ya kan. Nara adalah kuil yang indah misalkan kayak gini. Kalau yang indah masih ini masih masuk akal ya. Iraina Oterades. Nara adalah kuil yang indah. Nah gini. Bukan mencerminkan kota, malah mencerminkan Nara adalah kuilnya. kuil. Nama Mm-mm. kuil gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kan mungkin di sini mungkin bisa kita ubah naranya jadi apa gitu. Kayak gitu nama kuil yang sesungguhnya gitu kan. Nah maksudnya jadi masuk akal gitu. Makanya tadi saya menekankannya kan naranya saya hapus tadi kan. Gitu biar kita belajar tentang kata sifat sama kata benda kalau kita bolak-balik tuh bisa kayak gitu sebenarnya. Kalau di Nara berarti pakai Narani ya, Sensei? Hmm? Iya, di Nara pakai Narani. Kalau kamu mau bilang di Nara ya kan berarti ini jadi ubah nih ya kan. Di Nara kuilnya indah. Gitu. Seperti itu bisa. Narani Irena Oterades. Di Nara kuilnya indah. Nah, ini lebih masuk akal gitu kan. Gitu. Jadi dari satu kalimat soal latihan soal nih kita bisa modifikasi nih, ya kan? Kamu bisa modifikasi sendiri kalau kamu jadi makin paham nih. Oh, ternyata bisa ya. Kalau kita ubah bisa begini, bisa begitu gitu kan. Gitu. Nah, oke. Lanjut sampai 10.15 aja ya. Oke, Harusnya sampai jam 10 tadi. Udah 1,5 jam lewat ya. oke, Sensei. Lanjut. Nah, tadi. Mai asa kyoen koen e sanposhi te kara daigaku e ikimasu. Daigaku de Nihon no e kakikata naratte imasu. Hmm. Mhm. Naratte itu naraimasu ya, Sensei? Ya, betul. Naraimas. Dari Naraimas yang artinya Belajar. iya betul belajar. Baik. Hmm. Kaki kata. Ada yang belum paham, terutama untuk arti deh. Kalau arti saya bantuin. Maksudnya arti dari misalkan kakek kata. Kakek kata berarti cara melukis.
Kaki ini bisa menggambar, bisa melukis. Kalau nggak pakai kanji yang kaki, ya kan? Ini nggak dikasih kanji kan nih. Berarti artinya menulis. Sorry. Menggambar artinya. Atau melukis. Cara melukis. Yang ini adalah lukisan. Nihong no berarti lukisan Jepang. Daigaku berarti di universitas. Ya kan? Narateimas belajar. Belajar yang menunjukkan saat ini sedang terjadi, sedang melakukan belajar. Nah, gitu ya. Oke. Saat ini sedang belajar cara melukis lukisan Jepang di universitas. Dah tuh saya bantuin. Saat Gimana? ini membaca. Bilang partikelnya itu. Saat ini saya sedang belajar cara melukis lukisan Jepang di universitas. Berarti kalau dia kata kerja, berarti pakai O, Sensei. Hmm? Yang mana yang kata kerja? Yang kaki kata. Kaki kata, kata kerja, kata benda. Cara, cara Kaki melukis. kata. Kalau naraimas ya sih, kata kata Hmm. kerja, Hmm. narate. Nat, Hmm. narate kata kerja. Hmm. Kaki kata, Ada nih, kelihatan di layar. kata benda. Nah, kata Ya, benda. Iya, dia bukan kata kerja, kata benda. Cara melukis, cara menulis gitu ya, sama aja ya. Kata benda. Nah, oke. Jadi, kalau kata benda, kata benda, kata benda, kata penghubungnya apa? Partikel penghubungnya? kata benda, no. Terus, ini no juga bukan? Kira-kira. Eh, hmm, Kata benda, iya, kata benda. I think No juga? Nihon. Hmm, kata benda. Itu Hmm, melukis kata benda, iya sih. hmm. Iya No, jelas Sensei. iya aja. Oke. Ya memang iya. Jadi jangan Jadi jangan no-nya kaget. dua nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi jangan kaget partikelnya no-nya double ya. Atau bahkan mungkin bisa tiga nanti satu kalimat doang. Oke? Jadi partikel itu kamu jangan berpikir bahwa satu kalimat partikelnya cuma bisa satu. Enggak ya. Bisa aja double. Kayak gitu. Misalkan D-nya di depan ada, di belakang ada lagi. Bisa juga kayak gitu, serius. Nah, itu. Karena semakin panjang kalimatnya berarti semakin yang dijelaskan nanti jadi makin banyak kan. Gitu. Ni juga sama. Ni, D, apalagi banyak macamnya. Biasanya yang nggak ada itu cuman wa, partikel wa yang biasanya nggak double, tapi bisa double juga wa, karena nanti berhubungan dengan pola kalimat gunponya. Nanti ada wa-nya mungkin seperti itu atau towa kayak yang kemarin kita bahas dari video itu kemarin, masih ingat Kakari Iya Joshi? Sensei. Nah itu dia ada bisa dua atau bisa double wa satu kalimat, karena konsepnya yang ingin ditekankan yang pertama ditekankan, yang kedua nanti ada satu lagi kayak gitu yang normalnya. Nah itu bisa, jadi ya itu udah lebih advance sih kalau yang toa segala macam nanti ada wa lagi kayak gitu ya. Nah ini makanya diajarinnya no 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 itu jangan 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 ragu, kata benda sama kata benda, ada kata benda lagi, bingung nggak, padahal konsepnya tetap sama, pakai no juga. Nah kayak gitu ya. Oke, terus yang belakang kayak apa jadinya? Narate mas. Ya kata kerja pakai O Sensei. Iya, oke, oh udah kalau ini udah Oh iya umum. kata benda, oh kata kerja ya. Iya benar. Hmm.
Daigaku de nihon no eno kakikatao narateimasu. Saya sedang belajar cara melukis lukisan Jepang di universitas. Hai. Lanjut 5 dan 6. Habisin. Daigaku do yatte ikimasu ka? Koen koen mae Hmm, 8時、hmm. 8時半、8時、8時半の、Tujuh apa tujuh? Bukan hachi. 8、7時ですね。7。Iya, bisa Shichi, bisa Nana. Tapi kenapa pakai Ji? Ini apa? Itu kan bukan jam ya. Nana loh berarti. Enggak, Nana bukan. bang. Bisa dua-duanya. Tapi maksud saya jangan pakai Ji. Ji itu kan jam. Ini bukan jam. Ini bank. Shichi Bank, Nana Bank, boleh. Tapi jangan Oke, Shichi Ji Bank. Nggak ada. Bank itu ini untuk kantor, untuk atau satuan untuk nomor. oke, selesai. Nah, Rokubank, Gobang, Yongbang, Sanbang, Nibang. Nah, itu ya. Itu. Oke. Nah, ini bank ini di sini. Berarti nomor 7. Oke, lanjut. Basu titik-titik note. Daigaku mae orimas. Hmm. Udah dibahas semua nih di atas nih. Oke. Coba. Masih ingat nggak? Belum berganti hari. Harusnya sih yang ini udah bisa dibahas. Udah bisa ini nih. Turun. Ditulis nih. Yang di sini nih, semua nih. Kecuali ini mungkin nih. Mungkin lupa kalau ini. Nah, ini dua nih udah saya bahas di atas nih tadi nih. Ya. Itu kalau koeng mae berarti di depan taman ya, Sensei? Mm-mm. Nomor 7. Maksudnya gimana nih nomor 7? Berarti bas. Mm-mm. Note itu dari kata Mm-mm. Dari apa? Note. norimas bukan? Iya. Terus jadi artinya apa? Dia naik bus maksudnya. Terus kalau naik bus berarti? Orimas turun. Berarti turun ke kampus. Daigaku Mae di depan kampus. Mm-mm. Terus artikelnya turun turun di depan kampus. Tapi ingat, kamu fokusnya di sini sebenarnya nih. Nah, kata kerjanya. Kata kerjanya spesifik nih sebenarnya. Partikelnya juga biasanya nempelnya barengan dia. Tadi turun Pak, Nah, terakhir. Kayaknya tadi saya bilang ya, bukan kayaknya yang bilang sih. Yang iya. kalau terakhir ada dia pakai satu partikel tuh. Mm-mm. Nah, itu dia. Tadi nggak dicatat nih yang di atas. Bisa kembali catat nih saya. Bentar lah. Ini kan mau. Hmm. Kayaknya di halaman sebelumnya sih lebih tepat nih. Nih, yang di nomor 6. 141. Oh ya pakai O ya. Kalau terakhir kan. Nih yang nomor 2 nih terutama nih. Persis banget mirip. Orimas. Iyalah turun berarti dia partikel O sensei. Mm-mm. Degakumae O Orimas. Benar kah? Iya, yang ini O. Nih O, ini Notenorimas. Naik bus. kalau naik bus kita kenapa?
Nempel Maksudnya nggak gimana? tuh? Nempel nggak di Ya bus? nempel, nempel pakai nih. Iya itu. Nempel kita di bus. Ya kan? Ya udah, berarti tinggal kau yang naik. Di depan nomor 7. Hmm. Itu Sensei. Di depan ras Depan nomor 7 gitu. taman, di depan taman, naik bus nomor 7. Di depan taman naik bus nomor 7. Itu artinya. Nih Sensei. Iya, kau yang main nih. Di Nah, depan itu ya. taman. Oke. Di. Nah, terus. Jadi, ya itu ya begitu lah ya. Udah ada buku Irman Nirmala. Nah, udah enak nih ya. Bisa baca tuh artikelnya di situ tuh. Komplit nih. Jadi mungkin udah nggak perlu nonton video YouTube lagi tuh sebenarnya. Bulan. Dari sini juga udah bagus. Ya kan? Partikel D, partikel To, Kara, Made, Madeni, Yori, Demo. Nah, udah enak banget itu. Karena kalau yang anak-anak lain kan, kalau saya suruh beli buku Irman Nirmala takutnya berat kan. Gitu. 180.000 ya lumayan harganya. Apalagi kalau masih kuliah gitu kan, minta duit sama orang tua gitu kan. Ya, begitu lah. Oke. Ya, saking banyaknya mau dipelajari jadi kayak gitu Bingung. Sensei. Iya, Hmm. bukunya udah banyak banget soalnya. Materi udah banyak jadi gitu bentrok kemana kemana gitu. Hmm. Ini meja lagi berserak Sensei buku Iya, semua. oke. Ya udah. Ya berarti untuk kanji berarti kita lupakan dulu kanji, ya kan? Karena mungkin perlu belajar ininya dulu lah, kayak gitu ya. Apanya? Partikel Ya, gitu, segala macem gitu ya. Tapi bertahap aja sih. Karena iya, kanji iya. itu semakin sering kita lihat nanti apal bisa bisa apal Ya, juga, pas Pak. sendiri. Iya, seperti itu. Oke, kita ketemu lagi Selasa. Oke, Sensei. Hmm. Ini dikerjain aja dulu nih. Ya, Fukushio-nya sampai kelar yang di sini nih, sebelum bab 17. Masih sama PR berarti. Belum ada perubahan. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, cukup Sensei. Hai. Oke. Kyomo Ichinichi Otsukare sama desu. Hai. Otsukare sama desu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Hai. O yasuminasai. Otsukare sama desu.